Perkenalkan, saya Ufa Randina Sufi dari kelas 11 IPS 1 nomor absen 34. Pada kesempatan kali ini, saya akan meresensi buku fiksi, yaitu novel yang menceritakan tentang kisah percintaan anak ayam dan juga cabai men. Novel ini berjudul Arta, ditulis oleh Bayu Permana dan diterbitkan oleh Coconut Books. Terbit pada tahun 2018 dan cetakan pertamanya adalah pada bulan Juli 2018. Novel ini terdapat 392 halaman. Novel Arta merupakan novel yang ditulis oleh Bayu Permana yang lahir pada 31 Desember. Bayu memiliki hobi membaca, menulis, dan mendengarkan musik. Bayu sudah aktif di aplikasi Wattpad sejak 2016 lalu, dan sampai saat ini sudah cukup banyak karya yang sudah terbit. Salah satunya My Possessive Bad Boy yang menceritakan tentang salah satu kembar Samudra Lalisa. Kemudian ada Seilan yang menceritakan tentang salah satu kembar Alano yaitu Alan, dan Arta yang menceritakan tentang adik Alan yaitu Arkan. Dan ada 6 novel lainnya yang sudah terbit di Indonesia. Tak usah diragukan lagi, karya Bayu Permana ini sudah dibaca di aplikasi Wattpad belasan bahkan puluhan juta kali. Dan kisah Arta ini sudah dibaca di aplikasi Wattpad lebih dari 18 juta kali. Novel ini menceritakan tentang kisah percintaan anak SMA pada umumnya. Arta ini merupakan singkatan nama yaitu Arkan dan Agatha. Arkan merupakan lelaki yang hobi dan pandai dalam hal menari, memiliki paras yang menawan, dan jangan lupakan satu fakta ini. Arkan memiliki mulut yang sangat pedas, maka dari itu Agatha menyebutnya cabe man. Agatha merupakan perempuan yang memiliki tingkat percaya diri yang tinggi, yang sangat aktif dan periang. Arkan sering menyebutnya anak ayam karena Agatha suka menggunakan rambut sambung warna-warni dan menurut Arkan itu mirip dengan anak ayam. Pertemuan memang tidak bisa diduga, seperti halnya Arkan dan Agatha. Berawal dari ketidaksengajaan, Agatha menabrak bagian belakang sepeda Arkan dan berakhir adu mulut. Sejak saat itu, mereka sering kali ribut, dan sesekali Agatha menjaili Arkan dan membuatnya kesal. Namun, Agatha selalu kalah jika beradu mulut dengan lelaki bermulut pedas itu. Suatu hari, Agatha menantang Arkan untuk mengupload foto selfie miliknya di Instagram. Jika Arkan mendapatkan 1000 likes, maka Arkan bisa menyuruh Agatha melakukan apapun. Dan sebaliknya, jika Arkan kalah, Arkan harus mentraktir Agatha es krim selama 1 bulan penuh. Walaupun tidak pede dengan dirinya sendiri, akhirnya Arkan menerima tantangan tersebut. Dan tentu saja, tantangan ini dimenangi oleh Arkan. Seiring berjalannya waktu, tumbuhlah perasaan di antara mereka berdua. Namun tidak ada yang mau mengutarakan perasaannya. Sedikit demi sedikit, Arkan mulai mengetahui sisi kelam Agatha yang memiliki hubungan tidak baik dengan keluarganya. Semenjak dekat dengan Arkan dan keluarganya, Agatha bisa kembali merasakan keluarga yang hangat dan utuh. Agatha, perempuan periang yang ternyata memiliki luka di dalamnya. Ia memiliki saudara tiri yang mengidap talasemia minor. Karena hal itu, Agatha dipaksa berkorban untuk mendonorkan darahnya kepada saudara tirinya. Sudah bertahun-tahun Agatha dipaksa melakukan transfusi darah oleh ayah dan ibu tirinya. Karena hal tersebut, Agatha membenci rumah dan membenci keluarganya. Hingga suatu ketika, Arkan mengetahui apa yang terjadi pada Agatha selama ini. Ayah dan ibu Arkan pun mengetahuinya, betapa menderita dan tersiksanya Agatha selama ini. Dan dengan baiknya Lalisa dan Samudra, yaitu ibu dan ayah Arkan, mau membantu Agatha menyelesaikan masalah tersebut. Samudra membantu Agatha untuk menuntut ayahnya dan menjaga Agatha. Selain itu juga, Samudra membantu Agatha untuk mencari keluarganya yang lain, yaitu nenek dari ibunya, untuk tinggal bersamanya. Samudra telah menuntut ayah Agatha atas perbuatan tidak manusiawinya. Tetapi Agatha meminta Samudra untuk mencabut tuntutan tersebut dengan alasan bagaimanapun Tio adalah ayah kandungnya. Bersamaan dengan itu, nenek dari ibunya pun telah ditemukan. Agatha juga sudah bertemu dengan neneknya. Saat hari kelulusan, Agatha harus berpisah dengan Arkan karena Arkan harus melanjutkan pendidikannya ke Singapura. Arkan meminta Agatha untuk menunggunya.
hingga akhirnya akan kembali ke Indonesia dan menjadikan Agatha miliknya seutuhnya. Kelebihan novel Arta ini adalah bahasa yang digunakan mudah dipahami, kemudian ada beberapa bahasa Spanyol di dalamnya. Meskipun begitu, terdapat arti-arti katanya di bagian bawahnya. Kemudian ceritanya sangat menarik, tidak terlalu baku dan serius. Selain itu juga terselip beberapa komedi yang membuat pembaca terhibur. Dan kekurangan dari novel Arta ini adalah ceritanya mudah ditebak, lalu konfliknya kurang, covernya pun kurang menarik. Menurut saya lebih baik lagi jika covernya adalah gambar visualisasi dari kedua tokoh utamanya. Kemudian dari segi isinya lebih baik lagi jika digambarkan ilustrasi-ilustrasi agar tidak kosong. Kesimpulan dari novel Arta ini adalah jangan melihat seseorang dari covernya. Dalam novel ini juga kita diajarkan untuk sabar dan kuat dalam menghadapi masalah. Masih banyak di luar sana yang memiliki masalah lebih besar dan berat. Secara tidak langsung, novel ini mengajarkan kita tentang pengalaman hidup. Menurut saya, novel ini dapat direkomendasikan karena selain memiliki banyak pelajaran di dalamnya, novel ini juga dapat menghibur, terutama bagi remaja yang menyukai novel fiksi remaja atau percintaan. Ini dapat direkomendasikan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kania Diniwati dari 11 IPS 1 absen 15. Kali ini saya akan meresensi buku yang telah saya baca, yaitu How to Win Friends and Influence People in the Digital Age. Penulisnya adalah Dale Carnegie dan Associates Inc. bersama Brian Cole. Penerjemah buku ini adalah Nengah Krisnarini, penerbitnya Gramedia Pustaka Utama, cetakan pertama di Indonesia pada Maret 2012. Jumlah halamannya kurang lebih 284 halaman. Dale Carnegie adalah seorang penulis buku-buku pengembangan diri. Pengajaran dan tulisannya telah membantu orang-orang di seluruh dunia untuk menjadi individu yang percaya diri, menarik, dan berpengaruh. How to Win Friends and Influence People sendiri adalah buku yang ditulis oleh Dale Carnegie berdasarkan pengalaman bertahun-tahun mengajar berbagai kursus, khususnya mengenai relasi antar individu yang telah mengantarkan mereka pada suksesan, baik urusan pribadi maupun bisnis. Buku ini sebenarnya pertama kali terbit tahun 1925. Versi buku yang terbaru adalah versi baru yang lebih disesuaikan dengan kondisi saat ini, sehingga ada tambahan judul, In the Digital Age. Dale Carnegie membagi buku ini menjadi 4 bagian utama, yang masing-masing bagian memiliki tujuan tertentu untuk membuat kita menerapkan prinsip-prinsip penting dalam relasi antar individu. Bagian pertama adalah yang perlu dilakukan dalam keterlibatan. Jika saya adalah masalah dalam dunia ini dan begitu juga Anda, kita bisa berhenti berpikir siapa yang benar. Mulailah untuk berpikir bagaimana memperbaiki dunia ini. Kuburkan bumerang Anda. Kata-kata Anda akan membentuk sebuah jalan yang lebih cepat menuju kemajuan. Selain itu, dalam berhubungan dengan orang lain, kita harus menegaskan hal-hal baik. Segala kemajuan yang hebat dan pemecahan masalah dengan pihak lain terjadi saat setidaknya salah satu pihak bersedia mengakui kebaikan yang ada. Dan yang tidak kalah penting dalam berhubungan dengan orang lain, cobalah berikan sentuhan interpersonal yang mengenai bagian terdalam dari diri seseorang. Bagian kedua adalah 6 cara untuk memberikan kesan yang bertahan lama. Poin yang pertama adalah menunjukkan minat terhadap minat orang lain. Sedikit orang yang sadar bahwa orang lain sebenarnya tidak begitu tertarik ketika kita berbicara mengenai diri kita sendiri. Lalu yang kedua adalah tersenyum. Sebenarnya hal ini merupakan hal yang paling mudah untuk dilakukan. Namun kebanyakan orang lupa untuk melakukannya. Padahal dengan tersenyum akan meningkatkan nilai wajah kita. Yang ketiga adalah berkuasa dengan nama. Orang lain akan lebih tertarik dan memberikan perhatian kepada kita jika kita memanggilnya dengan nama. Yang keempat adalah menyimak lebih lama. Dengan menyimak lebih lama, kita akan mendapatkan kekuatan untuk mengubah hati dan pikiran. Yang kelima adalah membahas apa yang penting bagi mereka. Seringkali di saat kita berbicara dengan orang lain, kita akan cenderung membicarakan hal yang menarik bagi diri kita sendiri. Padahal seharusnya kita membahas hal yang penting bagi mereka terlebih dahulu. Jika kita melakukan sebaliknya, telinga mereka pun tidak akan mendengarkan kita. Dan yang keenam
adalah membuat orang merasa lebih baik. Selalu coba untuk membuat orang lain merasa sedikit lebih baik, dan kita mungkin akan mengetahui bagaimana tindakan itu bisa menjadikan kita lebih besar atau kemana kita akan dibawanya. Selanjutnya bagian yang ketiga adalah cara mendapatkan dan menjaga kepercayaan orang lain. Terdapat 9 poin penting dalam bagian ini. Yang pertama adalah menghindari argumentasi. Di zaman sekarang kita menghabiskan begitu banyak waktu di internet dengan berdebat atau memberikan argumen. Coba buat diri kita berbeda dengan menjadi pihak yang menghindari argumentasi. Kemudian yang kedua adalah jangan pernah berkata kau salah. Walaupun orang lain memang salah, namun sebisa mungkin kita jangan secara langsung menyalahkan dia atas apa yang dia kerjakan. Hal ini karena hanya sedikit orang yang menanggapi secara logis saat diberitahu bahwa mereka salah. Yang ketiga adalah mengakui kesalahan dengan cepat dan sungguh-sungguh. Saat kita melakukan kesalahan, kita harus dengan cepat dan sungguh-sungguh mengakui bahwa kita benar-benar salah. Lalu yang keempat adalah awali dengan sikap ramah. Jika kita ingin suara kita menjangkau melewati kebisingan dan menembus permukaan agar orang lain bergerak ke arah kita, awalilah dengan sikap ramah. Dengan begitu, kita akan dapat dengan mudah membuat orang lain bersimpati dan bersikap ramah kepada kita. Yang kelima adalah mengakses afinitas. Dalam komunikasi, kita harus menawarkan kepada mereka apa yang mereka inginkan. Jika kita ingin memulainya dengan kata iya dan terus menjaganya. Selanjutnya yang keenam adalah membiarkan orang lain mendapatkan pengakuan. Sejatinya setiap orang membutuhkan pengakuan atas apa yang dia perbuat. Oleh karena itu, cobalah untuk memberikan pengakuan terhadap apa yang orang lain lakukan dan tahan ego pribadi yang ingin membanggakan diri sendiri. Yang ketujuh adalah terlibat secara empati. Saat kita meluangkan waktu untuk melihat dari perspektif orang lain, kita bersimpati pada perasaan dan gagasan. Tapi ingat, empati bukanlah sebuah taktik networking untuk dipelajari, namun empati adalah sebuah tautan kepada kemakmuran di dalam hubungan manusia. Yang kedelapan adalah menggugah sifat mulia. Menggugah sifat mulia baik dalam diri orang-orang yang ingin kita pengaruhi bisa memberikan imbalan yang menghebat untuk diri kita. Lalu yang kesembilan adalah berbagi perjalanan. Setiap orang memiliki kisah perjalanannya masing-masing, dan alangkah baiknya jika kisah tersebut dibagikan kepada orang lain. Bagian yang keempat adalah cara menuntun perubahan tanpa penolakan atau kebencian. Untuk membawa suatu perubahan kepada individu atau suatu kelompok tanpa terjadi penolakan atau bahkan kebencian, Carnegie memberikan beberapa poin penting untuk mencapai hal tersebut. Yang pertama, awali dengan sifat positif dan akui kekurangan kita. Dengan begitu, orang lain akan lebih bisa menerima kita. Lalu, mulailah untuk menyampaikan kesalahan tapi tanpa menarik perhatian orang bahwa kita ingin memperbaiki kesalahan tersebut. Kemudian, cobalah untuk mengajukan pertanyaan daripada memberikan perintah secara langsung untuk membuat suatu perubahan. Lalu, cobalah untuk memberi peringatan pada kesalahan yang masih terjadi dan tetap berfokuslah pada kemajuan. Dan yang terakhir adalah memberi semangat reputasi yang baik kepada orang lain dan teruslah terhubung dengan pihak yang sama seperti di awal. Dari ringkasan singkat 4 bagian dari buku Carnegie tersebut, kita dapat mengambil banyak pelajaran hidup, terutama tentang hubungan kita dengan orang lain. Banyak dari poin-poin yang disampaikan ternyata sangat sesuai dengan apa yang kita alami saat ini. Penulis juga mencontohkan hal-hal yang disarankan dalam bentuk sebuah cerita di kehidupan nyata seorang tokoh. Buku ini ditulis dengan cukup terstruktur dan covernya juga menarik. Kekurangan dari buku How to Win and Influence People adalah beberapa bagian dari buku ini disesuaikan agar lebih cocok diterapkan di era digital saat ini. Namun beberapa bagian terlihat terlalu dipaksakan, mengingat sebenarnya versi asli buku ini terbitan tahun 1925. Penulisannya juga terlalu bertele-tele, dan buku ini akan jauh lebih komunikatif jika menggunakan gambar-gambar. Secara keseluruhan, buku ini bisa dikatakan sebagai salah satu buku yang wajib dibaca, khususnya bagi pecinta buku-buku bertemakan pengembangan diri. Banyak insight-insight
yang dapat kita gali dan kita terapkan dalam kehidupan bersosialisasi kita sebagai makhluk sosial di tengah masyarakat. Terlepas dari beberapa kekurangan yang pastinya dimiliki setiap buku, buku ini tidak salah menjadi salah satu buku terbaik selama berpuluh-puluh tahun lamanya. Sekian dari kami, mohon maaf jika banyak kesalahan. Terima kasih sudah menyaksikan videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.